Halo, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring online kita. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam yang dapat kita peroleh kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini artinya sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Kalaupun misalnya kita memperoleh sumber daya alam ini lagi, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa saja waktunya itu sampai ratusan tahun. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kita ketahui minyak bumi ini adalah merupakan sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan yang mati selama ratusan tahun dan berada di dasar laut. Untuk memperoleh minyak bumi ini dibutuhkan usaha yang sangat lama dan juga prosesnya sulit ya, karena kita harus melakukan pengeboran di dasar laut. Sumber daya alam yang berikutnya adalah sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Yang berikutnya sumber daya alam mineral non-logam, contohnya belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini yang dibagi ke dalam 3 bagian tersebut beserta contoh-contohnya merupakan barang-barang tambang ya anak-anak ya. Dan ini bukan kita konsumsi, melainkan kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja misalnya minyak bumi. Minyak bumi itu kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Contohnya kereta, mobil itu menggunakan bahan bakar minyak bumi ya, yang diolah menjadi bensin dan sebagainya. Begitu juga dengan besi, seng, emas, dan perak. Besi, seng ini kita gunakan biasanya untuk pondasi rumah dan untuk sebagai atap rumah kita. Contohnya ya, besi ini kita gunakan sebagai pondasi rumah ataupun pagar rumah. Seng kita gunakan untuk menutupi bagian atas rumah kita, menghindari dari panas dan hujan. Emas dan perak biasanya digunakan sebagai barang-barang perhiasan. Begitu juga dengan belerang, asbes ataupun marmer. Belerang biasanya banyak kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk obat-obatan. Karena belerang ini sangat baik untuk mengobati penyakit kulit, anak-anak ya. Kalau asbes itu biasanya kita gunakan untuk bagian dalam rumah kita, terutama di atas ya, untuk plafon rumah. Dan marmer atau keramik ini kita gunakan juga menjadi lantai di rumah kita, sehingga lantai rumah kita tidak lagi semen biasa tapi bisa menggunakan marmer atau keramik. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui beserta contoh-contohnya. Ibu harap
Anak-anak sudah dapat memahaminya ya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Sebaiknya kita memanfaatkannya dengan bijaksana dan hemat. Mengapa? Nah, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini sangat sulit untuk kita peroleh kembali jika sudah habis digunakan. Untuk itu kita harus bisa hemat dan bijaksana dalam menggunakannya ya. Contohnya misalnya penggunaan minyak bumi ataupun bensin dan solar. Nah, maksudnya di sini kalau kita boros dalam menggunakan minyak bumi, bisa jadi di hari-hari selanjutnya kita akan kehabisan minyak bumi. Dan juga itu artinya bahwa kita tidak dapat lagi memperoleh bensin ataupun solar untuk bahan bakar kendaraan kita. Coba kamu bayangkan kalau misalnya kita tidak mempunyai lagi bensin dan solar, maka kita akan beraktivitas dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Ibu harap melalui video ini anak-anak Ibu sudah dapat memahami tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan contoh-contohnya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya.